kemampuan tersembunyi dari Satrio Piningit. Dalam kehidupan ini, hanya sedikit orang yang berhasil membangkitkan kemampuan tersembunyi dalam dirinya. Bahkan sangat banyak yang tidak mengetahui bahwa sesungguhnya ia telah dibekali dengan kekuatan yang sangat besar dan sudah ada sejak dilahirkan. Mereka telah lupa ataupun sebenarnya tidak peduli lagi karena sudah terbaui oleh hal-hal yang bersifat materi semata atau keduniawian. Siang dan malam harinya sekedar dihabiskan dengan berbagai urusan lahiriah. Hampir tak ada lagi yang bersifat batiniah, sehingga tanpa sadar telah melemahkan kemampuan dirinya sendiri dan semakin jauh pula dari tujuan sebenarnya dari kehidupan ini. Padahal di masa lalu ada orang yang termasuk dalam kelompok istimewa yang disebut Enoda. Ini adalah gelar khusus yang diberikan untuk para master kebatinan atau spiritual tingkat lanjut. Adapun istilah tersebut diambil dari kata Eo dan Da dalam bahasa Iklaf. Kata Eo berarti sesuatu yang di luar jangkauan umum manusia atau transendensi, sedangkan Da itu berarti kemampuan yang terbaik, sehingga istilah Eonda bisa dimaknai sebagai orang yang memiliki kemampuan terbaik yang berada di luar jangkauan umum manusia. Bahasa Iklaf adalah bahasa resmi yang digunakan oleh kaum Asfarta. Mereka ini dahulunya menghuni kawasan Nusantara bagian barat dan hidup pada zaman ketiga atau Dirgantara. Di antara kaum yang terhebat dalam sejarah manusia, mereka ini adalah salah satunya. Dengan kemampuan yang di atas rata-rata, mereka lalu memutuskan untuk meninggalkan bumi dengan cara berpindah dimensi kehidupan. Di sana mereka hidup abadi sampai hari kiamat nanti. Lantas, apa yang menjadi alasannya? Karena seseorang telah bisa melampaui apa yang terdengar, terlihat, dan terasakan langsung oleh panca indera di alam nyata semesta ini. Di sini jelas bahwa ia pun telah berada pada level ilmu yang sangat tinggi, baik dalam hal kesaktian maupun kebijaksanaannya, dan tidak mudah untuk bisa mencapainya, butuh usaha dan ketekunan yang tinggi. Tidak pula sembarang orang bisa mendapatkan gelar tersebut, alias hanya bagi sosok yang terbaik dalam generasinya, sebab ia pun sudah melampaui hal-hal normal, bahkan tak masuk akal bagi mayoritas umat manusia. Jadi, seorang Eonda juga termasuk praktisi ilmu kanuragan, katigdayan, dan kasepuhan yang mumpuni. Hanya saja ia tak sama persis dengan umumnya praktisi ilmu kebatinan atau spiritual. Khususnya di masa kini, perbedaannya ia telah mengembangkan minimal dua jenis energi, yaitu infal atau energi spiritual dan eskal atau energi alam semesta. Keduanya pun telah bisa disinergikan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam dirinya, benar-benar menyatu, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Pada masa lalu, para Eonda bisa mengubah wujudnya menjadi berbagai elemen dan unsur alam seperti tanah, bebatuan, kayu, pohon, air, api, udara, angin, petir, cahaya, ether, dan lain-lain sesukanya. Cukup dengan berkonsentrasi sejenak, maka tak lama kemudian ia sudah berubah wujud. Bahkan dalam sekejap mata bisa terjadi, karena mereka pun sudah terbiasa dengan tinggal berniat saja. Ini pula yang pada akhirnya membuat diri mereka bisa awet muda dan berumur sangat panjang. Sungguh, inilah sekilas uraian dalam pengendalian energi yang telah lama dilupakan oleh manusia, khususnya bangsa ini.
Padahal ada kekerasan dan ada kelembutan, ada gerak dan ada berhenti, ada mulai dan ada selesai, ada mudah dan ada sulit, ada berat dan ada ringan, ada panas juga dingin, ada terang dan juga gelap, ada terbuka dan juga ada tertutup, ada atas, ada bawah, ada luar dan ada dalam, ada awal dan ada pula akhir, dan lain sebagainya, di mana semuanya itu harus bisa dipahami, dikendalikan, lalu ditempatkan pada tempat yang semestinya. Tak bisa satu, maka rusaklah semua keseimbangan. Lantas, bagaimana caranya untuk bisa mengendalikan semua? Maka engkau harus bisa mengenali diri sejatimu sendiri, di antaranya dengan merasakan infal atau energi spiritual yang murni dalam dirimu, lalu mengolahnya dengan baik, bangkitan terus-menerus hingga ia dapat menyatu dengan eskal atau energi alam semesta, dan bisa membantumu untuk lebih memahami tentang hakikat dari Sang Pencipta atau Hyang Aruta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena dialah yang memberi dan melindungi, yang berkuasa dan menguasai, dan hanya kepadanya engkau pun harus tetap berserah diri, tawakal, lalu segera kembali. Itulah tadi kemampuan tersembunyi dari Satrio Piningit.